Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsida Jinggawara Cinta dengan NIM 230101211402409. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 7. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi sebaran binomial, Poisson, dan normal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faiz Iksan Rashid. NIM saya 2301011114039. Perkenalkan, nama saya Fahira Citrardianti dengan nomor NIM 2301112114030. Perkenalkan, nama saya Kiralci Renata Ravanda dengan nomor NIM 2301012114029. Perkenalkan, nama aku Rizka Meilani dengan nomor induk mahasiswa 2301121140239. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jazuli dengan NIM 2301012114022. Latar belakang pada materi sebaran binomial, Poisson, dan juga normal. Pada laboratorium 4 dengan materi tersebut, kami mendalami tentang pendistribusian data yang akan disajikan dalam sebuah penelitian. Nah, sebaran variabel acak diskrit ini adalah distribusi peluang yang terjadi setiap nilai variabel random. Di dalam variabel acak ini kita mempelajari mengenai sebaran peluang binomial dan juga sebaran peluang Poisson. Nah, sebaran binomial sendiri ini dapat kita definisikan dengan arti distribusi probabilitas banyak kesuksesan dalam percobaan yang hasilnya akan berhasil atau gagal. Sedangkan untuk sebaran Poisson dapat kita artikan dengan peristiwa probabilitasnya tergantung pada selang waktu tertentu. Pada dasarnya, berhubungan juga dengan sebaran variabel acak kontinu. Nah, dalam sebaran variabel acak kontinu, kita mempelajari mengenai sebaran normal, yang didefinisikan dengan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dengan menggunakan kedua ilmu tersebut, mengenai distribusi diskrit dan juga kontinu akan memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan berhasil ataupun tidaknya pada penelitian tersebut. Dan untuk tujuan dari kita mempelajari materi sebaran binomial, Poisson, dan juga normal adalah yang pertama dapat memahami pengertian serta perhitungan materi distribusi peluang diskrit untuk sebaran variabel binomial dan juga Poisson. Lalu yang kedua, kita dapat memahami pengertian serta perhitungan materi distribusi peluang kontinu untuk sebaran variabel normal. Variabel acak diskrit adalah suatu proba acak yang mempunyai nilai tertentu. Bisa diperoleh dengan cara menghitung. Proba acak ini nilainya selalu positif. Distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, s fx sama dengan 1. Yang ketiga, P X sama dengan X sama dengan Fx. Yang pertama, misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1/100. Diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah $150 setiap bulan. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi maka perusahaan membayar $10.000 kepada pemilik rumah, dan pada tahap ini kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Yaitu menghasilkan jawaban seperti pada gambar. Soal yang kedua yaitu dalam sebuah keluarga dengan 4 anak. Yang A, tentukan peluang keluarga tersebut memiliki paling sedikit satu anak laki-laki dengan asumsi peluang kelahiran anak laki-laki adalah 1/2 atau setengah. Yang B yaitu
yaitu dari 2000 keluarga dengan 4 anak, berapa banyak keluarga yang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki, yaitu menghasilkan jawaban seperti pada gambar. Yang soal ketiga yaitu, jika 20% dari baut-baut yang diproduksi oleh suatu mesin rusak, tentukan peluang bahwa dari 4 baut yang dipilih secara acak terdapat A1, B0, C kurang dari 2 yang rusak, yaitu menghasilkan jawaban seperti pada gambar. Distribusi peluang binomium adalah distribusi yang mempunyai 2 macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dalam distribusi ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan peluang sukses P untuk setiap percobaan dan Q untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen. Contohnya yaitu koin yang dilempar. Pelemparan koin hanya ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau gambar. Untuk percobaan binomium di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Untuk setiap percobaan di mana Q min 1 min P, maka probabilitas sukses sebanyak X dan N. Percobaan adalah P XN sama dengan C NX dikali P X dikali Q N min X. Keterangannya C dikali NX sama dengan N per NX dikali X. Seorang penjaga gawang dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah. Pada kejadian di atas, kondisi sukses adalah keadaan di sana penjaga gawang mampu menahan tendangan. Peluang sukses P min 3/5 sama dengan 3/5, maka peluang gagal adalah Q sama dengan 1, min P sama dengan 1, min 3/5 sama dengan 2/5. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan X sama dengan 3 dari 5 kali tendangan N sama dengan 5 adalah P dikali X sama dengan 3, N sama dengan 5 sama dengan C 5/3 X dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 5 min 3. 5/2 kali 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2 sama dengan 10 kali 27/125 dikali 4/25 sama dengan 210/625. Jawabannya adalah C. Sebaran peluang posion. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi posion adalah distribusi probabilitas distrik yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Rumus distribusi posion adalah seperti ini. Dengan PX itu adalah probabilitas kelas sukses, mikro itu rata-rata keberhasilan, yang dimana mencari mikro itu dengan rumus N dikali P. N-nya itu jumlah atau ukuran populasi, dan P-nya itu tadi probabilitas kelas sukses. Terus X itu banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random distrik. Terus ada E, konstanta yang nilainya 2,7182. Dan T adalah banyaknya satuan waktu. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah banyaknya sambungan telepon ke nomor 108 antara pukul 11 sampai 12 malam selama 1 bulan berdistribusi posion dengan rata-rata 5 sambungan per hari.
Berdasarkan informasi tersebut, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang waktu tertentu. Untuk penyelesaiannya diketahui lambdanya ada 5, X-nya ada 10, dan langsung saja kita masukkan ke rumusnya masing-masing, yaitu PX-nya X sama dengan 10 sama dengan E pangkat negatif lambda itu nilainya 2,71828 pangkat minus 5, lalu dikalikan dengan lambda pangkat X yang nilainya ada 5 pangkat 10, lalu dibagi dengan X faktorial yang nilainya ada 10 faktorial, sama dengan 65.408,48.497 dibagi dengan 3.628.800, hasilnya adalah 0,181. Contoh yang kedua, sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 10 sepatu. Penyelesaian untuk nomor 2 yang A terlebih dahulu. Diketahui lambdanya ada 20, X-nya ada 10, dan langsung saja kita masukin data-datanya ke rumusnya masing-masing. PX X-nya sama dengan 10 sama dengan E pangkat negatif lambda yang nilainya 2,71828 pangkat negatif 20 dikali lambda pangkat X yang nilainya 20 pangkat 10 dibagi X faktorial yang nilainya 10 faktorial, sama dengan hasilnya 0,0058164. Sebaran variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang memiliki nilai yang tak terhingga banyaknya sepanjang sebuah interval tidak terputus. Variabel acak kontinu biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Berikut ini merupakan beberapa definisi dan teorema tentang variabel acak kontinu. Antara lain, variabel acak X dikatakan acak kontinu jika ada fungsi fx yang merupakan fungsi identitas probabilitas dari X. Fungsi distribusi kumulatifnya dapat direpresentasikan sebagai fx sama dengan integral x min tak hingga ft dt. Sebuah fungsi fx merupakan fungsi densitas probabilitas untuk satu variabel acak kontinu x jika dan g-nya jika fungsi tersebut memenuhi syarat fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua real x dan integral tak hingga min tak hingga fx dx sama dengan 1. Apabila x merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi densitas probabilitas fx, maka nilai harapan dari x didefinisikan dengan ex sama dengan integral tak hingga min tak hingga xf x dx. Jika integral pada persamaan benar-benar terpusat atau konvergen, jika sebaliknya maka ex tidak ada. Distribusi normal sering juga disebut dengan distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling banyak digunakan dalam praktik penelitian di lapangan. Distribusi normal memiliki beberapa ciri. Yang pertama, grafik selalu berada di atas sumbu mendatar X. Lalu yang kedua, memiliki bentuk simetris terhadap X sama dengan mu atau rata-rata. Yang ketiga, ujung-ujung grafik berasimut terhadap sumbu mendatar X, dimulai dari X min 3 omega atau simpangan baku ke kiri dan X plus 3 omega atau simpangan baku ke kanan. Dan yang terakhir, luas daerah grafik selalu sama dengan satu satuan luas. Bila harga omega semakin kecil, maka kurvanya semakin menjulang tinggi. Menurut Muhammad Nuruddin et al., distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang yang penting dan sering digunakan karena bentuk kurva normal menyerupai lonceng yang menunjukkan keseimbangan antara luas rata-rata ke kanan dan ke kiri, masing-masing mendekati 50%. Distribusi normal memiliki satu modus sehingga hanya terdapat satu titik puncak. Bentuk kurva distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu simpangan baku dan rata-rata.
nilai dari simpangan baku menentukan bentang dari kurva, sedangkan nilai dari rata-rata menentukan pusat simetrisnya. Fungsi kepadatan peluang variabel random normal X dengan rata-rata mu dan varius 2S adalah sebagai berikut. Nah, sekarang gimana sih untuk menentukan nilai Z? Untuk menentukan nilai Z, didapatkan rumus Z sama dengan X dikurang dengan rata-rata atau mu dibagi dengan simpangan baku. Yang pertama itu, ada contoh soal, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85? Nah, berdasarkan data yang kita dapat dari soal, diperoleh informasi dengan mu sama dengan 70, sigma sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Dan kita diminta untuk mencari X lebih dari 85. Pertama-tama kita akan menghitung nilai Z-nya, yang digunakan rumus Z sama dengan X min mu per sigma, didapatkan hasil 1,5. Nah, nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332. Sehingga Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari 85 adalah 0,0668 dengan persen 6,68. Kemudian ada contoh soal nomor 2, yaitu diberikan suatu data yang berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpangan baku 10. Hitung luas daerah yang dibatasi antara X sama dengan 40 dan X sama dengan 70. Nah, dari informasi yang diperoleh didapatkan nilai mu-nya adalah 60 dan nilai sigma-nya adalah 10. Nilai yang harus kita cari adalah X di antara 40 sampai 70. Pertama-tama kita memasukkan nilai X yang sama dengan 40 dengan rumus Z. Nah, diperoleh hasil yaitu min 2. Yang kedua, kita akan memasukkan nilai X sama dengan 70. Yang dihasilkan sama dengan 1. Kemudian kita tentukan nilai Z-nya. Nilai Z dari Z pertama yaitu ada 0,4772. Dan nilai Z kedua yaitu ada 0,3413. Kemudian dari nilai itu kita tambahkan sehingga mendapatkan hasil 0,8185. Yang terakhir ada contoh soal yang ketiga dengan soal pada distribusi normal tertentu simpangan baku sigma ketika mu sama dengan 50 dan 9,18% luas berada di sebelah kanan dari 54 adalah, penjelasannya adalah diketahui bahwa mu-nya adalah 50 dan P-nya adalah X lebih dari 54 dengan nilai Z sama dengan 9,18% dan dijadikan desimal menjadi 0,0918. Karena X-nya sama dengan 54 lebih besar dari mu yaitu 50, maka Z bernilai positif sehingga nilai yang diperoleh adalah 0,4082. Nah, berdasarkan tabel Z diperoleh bahwa skornya itu 1,33. Kemudian kita tinggal cari nilai simpangan baku dan hasilnya yaitu 1. Untuk kesimpulannya adalah pada dasarnya dalam ilmu statistika kita memerlukan materi sebaran binomial, Poisson, dan juga normal dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu hasil penelitian. Dengan adanya pendistribusian tersebut, kita terbantu dalam penelitian untuk mendapatkan data hasil yang valid dari sampel yang sudah kita teliti.
Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.